Kebakaran menghanguskan sebuah gudang spare part motor di Jalan Rawa Sungo nomor 81, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh salah satu pegawai gudang dan jatuh ke dalam cairan diduga tinar. Api melahap sejumlah barang dari bahan fiber yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, satu pegawai mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga sekitar lingkungan mengaku mengetahui adanya kebakaran saat api sudah membesar. Nah, itu tiba-tiba apinya gede. Nah, ternyata setelah warga itu menanyakan kepada orang dalam lewat karyawannya bahwa ada alat dari percikan, ada yang mengatakan dari percikan rokok. Ada mata percikan rokok main buang sembarangan tuh karyawan. Tapi warga juga menyampaikan ke saya bahwa itu katanya itu alatnya itu meledak. Ada gas kayak seperti gas gitu loh, Bu. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Dari Jakarta Utara, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Warga Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dihebohkan dengan peristiwa seekor sapi yang tercebur ke dalam sumur. Sapi betina jenis Brahma yang berat kurang lebih sekitar 300 kg tercebur ke sumur dengan kedalaman 10 meter. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang yang datang ke lokasi harus berjibaku mengangkat sapi dengan vertical rescue menggunakan katrol. Petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi setelah berupaya selama kurang lebih dari 2 jam, namun kondisi sapi sudah dalam keadaan lemas karena terlalu lama dalam sumur. Untuk kendalanya karena diameter sumur terlalu kecil ya, jadi kita memasukkan talinya untuk mengevakuasi sapi ini agak kesusahan. Tapi alhamdulillah sapi berhasil dievakuasi. Tak lama berhasil dievakuasi, sapi tersebut mati. Akibatnya pemilik sapi mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menangkap sejumlah selebgram, aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota, Jawa Barat meringkus 2 pemuda yang menjadi agen situs judi online. Pasangan kakak beradik itu bahkan telah merekrut 70 selebgram untuk mempromosikan situs judi online di media sosial. WR dan ER, 2 pemuda agen judi online di gelandang Satreskrim Polresta usai diringkus di rumahnya di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi menciduk 2 kakak beradik ini berkat pengembangan kasus sejumlah selebgram sales judi online yang ditangkap terlebih dahulu. Dalam aksinya, mereka merekrut khusus selebgram wanita se-Jabodetabek dengan upah 10% dari gaji para sales judi online tersebut. Bahkan setahun beroperasi, keduanya telah merekrut sebanyak 70 orang selebgram. Dari keuntungan bisnis haramnya itu, para pelaku mampu membeli mobil senilai hampir setengah miliar rupiah. Selebgram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selebgram. Ya. Nah, ini dari selebgram tersebut ya, diiming-imingi keuntungan 500.000 sampai saja 500.000 rupiah tergantung dari jumlah followernya. Akibat perbuatan kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut meyakini SYL terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari Jumat. Jaksa meyakini SJL menerima 44,2 miliar rupiah dan 30.000 US dollar atau setara 490 juta rupiah selama menjabat sebagai Mentan, di mana uang itu berasal dari pegawai di Kementan periode 2022-2023. Atas dakwaan tersebut, jaksa menuntut SJL hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Jaksa menuntut SJL membayar uang pengganti sesuai jumlah yang diterimanya, yaitu 44,2 miliar rupiah dan 30.000 US dollar. Jaksa juga menuntut pengembalian dana ke rekening penampungan KPK, yaitu uang yang disita dari rumah dinas SJL, uang yang dikirim SJL ke rekening penampungan KPK, serta uang yang dikembalikan Ahmad Saroni, fraksi Nasdem DPR RI, penyanyi Nayunda Nabila, Indira Cunda Tita, hingga Kemal Redindo. Jaksa mengungkap SJL memerintahkan stafnya, yakni terdakwa Kasdi dan Muhammad Hatta, untuk mengumpulkan uang patungan dari pejabat eselon 1 Kementan. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni pembayaran pembantu, pembelian rumah, biaya perawatan kecantikan, hingga kado undangan. Dari Jakarta, Aya Nufus Indra, A-News melaporkan. Pemirsa, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil membekuk ratusan WNA yang diduga melakukan kejahatan cyber di wilayah Banjar, Batanwani, Tabanan, Bali. Dari 103 WNA yang diamankan, 14 orang diantaranya merupakan warga negara Taiwan. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil membekuk ratusan WNA yang diduga melakukan kejahatan cyber melalui operasi Bali Becik. Operasi pengawasan Bali Becik yang melibatkan kantor imigrasi di Bali berhasil menangkap 103 orang WNA terdiri dari 14 orang WNA Taiwan, sedangkan yang lainnya belum diketahui identitasnya. Kesemuanya terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki. Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan penyalahgunaan izin keimigrasian. Ke-103 orang warga negara asing tersebut bertempat tinggal di villa untuk melakukan kegiatan yang mencurigakan. Yang kami duga adalah kegiatan yang melakukan kejahatan cyber. Pihak berwenang juga menyebarkan foto-foto penangkapan puluhan tahanan yang ditangkap dibaringkan tengkurap di samping kolam renang dan villa 3 lantai. Direktorat Jenderal Imigrasi berencana kembali melakukan operasi gabungan untuk memantau warga asing di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pencurian tembaga kabel listrik milik perusahaan listrik negara di kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat diungkap jajaran unit Reskrim Polsek Tambora. Aksi pencurian yang dilakoni 2 orang tersangka ini mengakibatkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kedua tersangka terdiam saat ditangkap Satuan Reskrim Polsek Tambora atas kasus pencurian tembaga kabel listrik milik PLN di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti diantaranya tembaga kabel listrik yang belum sempat dijual pelaku seberat 9 kg lebih, tang, gergaji, besi, obeng, karter, dan 1 batang linggis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya diketahui tersangka yang melakukan aksi pencurian selama 2 kali di wilayah berbeda di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari hasil pencurian kabel listrik sebelumnya, tersangka telah mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah yang dijual ke penjual besi loak di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dengan harga jual Rp120.000 per kilogram. Diamankan 2 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku dari pencurian kabel tersebut di daerah. Selain berdampak gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen, kasus pencurian ini juga merugikan pihak PLN hingga 25 juta rupiah lebih. Tentunya pencurian kabel SKTM 20 kV ini memberikan dampak tidak hanya dari sisi PLN tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat, di mana dampak yang dirasakan masyarakat tentunya adalah pemadaman aliran listrik. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Kedua tersangka terancam pidana pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Seorang pria yang gagal melakukan aksi penjamretan tas seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau nyaris dibakar warga. Pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan warga akhirnya diamankan anggota Satlantas. Beginilah nasib pelaku jambret yang ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Pekanbaru di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Pria ini sebelumnya menjambret tas seorang mahasiswi yang sedang melintas di jalan raya tersebut. Namun naas, pelaku terjatuh dari sepeda motornya karena dikejar dan ditabrak oleh korban. Pelaku yang berhasil diamankan oleh warga sempat menjadi bulan-bulanan dan bahkan nyaris dibakar massa. Teretlah perempuan itu, ditariknya. Jatuh perempuan itu, dia pun jatuh sekalian jambretnya. Habis jatuh dimasakan orang. Anggota Satlantas yang saat itu sedang bertugas langsung menangkap pelaku dan membawanya ke Polsek Bukit Raya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara dalam kasus pencurian sepeda motor. Jadi pas habis ditangkap massa, dibantu oleh Satlantas Polresta, diserahkan ke Polsek Bukit Raya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosir Rizal, iNews melaporkan. Warga desa Genang Sari, Grobogan merasa lega setelah 2 pelaku pembunuhan sadis tertangkap dan diamankan Polres Grobogan. Pasalnya selama pelaku bersembunyi di dalam hutan, warga melarang seluruh anak-anaknya untuk bermain di sekitar hutan. Kedua pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang wanita berprofesi sebagai terapis yang tewas di dalam rumah kontrakannya di Desa Banteng Mati akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku tertangkap ketika bersembunyi di bawah rimbunan pohon pisang dan jagung di tengah sawah milik warga Genang Sari. Sebelumnya, seusai menghabisi nyawa wanita terapis di dalam rumah kontrakan, kedua pelaku sempat kabur menggunakan sepeda motor korban dan bersembunyi di dalam hutan wilayah Desa Genang Sari, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Sejak itulah warga mulai takut, seperti yang dialami oleh Suwarni yang melarang seluruh keluarganya tidak keluar malam dan jauh dari rumah. Biasanya kan sendiri nggak apa-apa, terus aku biasanya tengah malam nggak ada apa-apa, aman sih. Berarti takut ya? Takut. Takutnya apa? Orang perempuan sudah kalah gitu loh. Iya. Kasat Reskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah menjelaskan bahwa pelaku tertangkap warga setelah lokasi persembunyiannya di tengah sawah dikepung warga. Dicurigai sebagai pelaku, kemudian warga tersebut berkoordinasi dengan polsek terdekat untuk melakukan pengamanan. Kedua pelaku kemudian diamankan ke Polsek Toroh untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara barang bukti berupa sepeda motor korban dan 2 buah kaos pelaku yang terkena bercak darah korban ikut dibawa ke Polsek. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Video sebuah mobil ambulans yang membawa seorang pasien dalam kondisi kritis diberhentikan aparat mendadak viral di media sosial. Pasalnya ambulans tersebut diberhentikan saat rombongan Presiden Jokowi tengah melintas di jalan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Viralnya dunia maya, supir ambulans kecewa dan sedih saat mobil ambulans yang tengah membawa seorang pasien wanita dalam kondisi kritis namun diberhentikan oleh petugas keamanan karena rombongan Presiden Jokowi akan lewat. Peristiwa itu terjadi persis di depan RSUD Dr. Murjani Sampit, Kalimantan Tengah saat Presiden Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja di Sampit, Kalimantan Tengah. Itu memang warga cukup membludak, ingin ketemu dengan melihat rangkaian pengawalan dan pengamanan dari Pak Presiden, dan tim ambulans tersebut memang pada saat itu mau masuk, cuman pada saat itu tim ambulans sepertinya tidak menyalakan rotator dan tidak memberitahukan bahwa di dalamnya ada pasien. Sementara itu supir ambulans membuat video klarifikasi melalui media sosial. Ia meminta maaf atas kegaduhan akibat viralnya video ambulans dicegat saat Presiden Jokowi melintasi di Jalan HM Arsyad. Di sisi lain, kondisi pasien dikabarkan sudah membaik, bahkan saat ini pasien tersebut sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, buaya muara hasil penangkapan di Kabupaten Tanggamus, Lampung diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung. Buaya tersebut sebelumnya telah menyerang dua ibu rumah tangga di sungai. Buaya muara hasil penangkapan di Kecamatan Semakai, Kabupaten Tanggamus, Lampung diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Bengkulu, Lampung. Buaya yang memiliki panjang hampir 3 meter itu akan mendapat tindakan lebih lanjut. Sebelumnya, tim BKSDA Bengkulu, Lampung berhasil menangkap buaya dengan cara dijebak. Diketahui, buaya tersebut telah menyerang 2 ibu rumah tangga menjadi korban. 1 meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Di sana akan dilakukan treatment rehabilitasi untuk mengurangi tingkat stresnya. Kemudian kalau dia terdapat luka nanti akan diobati. Untuk keselamatan, masyarakat setempat dihimbau agar lebih waspada dan menghindari sementara aktivitas di bantaran sungai. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Dalam rangka merayakan hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris yang ke-75 tahun, diadakan pertunjukan tari kontemporer di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Inggris di aspek budaya. Pemirsa, dalam rangka merayakan hubungan diplomatik ke-75 antara Indonesia dengan Inggris dilakukan atau digelar acara Imago, yang mana acara Imago ini digelar di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Dalam Imago ini atau konsep Imago ini menampilkan 2 penari asal Inggris, yakni James dan Trips, atau biasa yang kenal dengan PCK, yang mana tadi tarian ini memiliki makna-makna dari segi kebudayaan, yakni terkait konsep universal dengan hubungannya dengan masa kini. Ini menjadi momen yang sangat penting bagi Inggris dan Indonesia untuk melakukan pertukaran peradaban ataupun budaya, dan juga untuk memperkuat hubungan dari aspek budaya Indonesia dengan Inggris. Ini menjadi awal pembuka untuk nanti acara rasa yang juga akan digelar pada 6 Juli 2024 mendatang, dan nantinya pada hari tersebut akan dilakukan adanya kolaborasi antara Inggris dengan seniman Indonesia untuk menampilkan tarian kontemporer dan berbagai tarian lainnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Mbah Harjo Mislan, seorang jemaah haji debarkasi Surabaya yang berusia 109 tahun, tiba kembali ke tanah air dengan sehat dan bugar setelah menunaikan ibadah haji. Harjo Mislan menjadi jemaah haji tertua di Jawa Timur. Jemaah haji berusia 109 tahun yang tergabung dalam kloter 19 asal Ponorogo Kamis sore tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Kepulangan Mbah Harjo yang ditemani Sirmat putranya disambut hangat petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Surabaya di asrama haji Sukolilo. Sirmat mengaku senang dapat berangkat haji mendampingi sang ayah. Salah satu doa yang dipanjatkan selama beribadah haji di Tanah Suci adalah selalu diberi kesehatan. Tetap kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita bisa melakukan rukun-rukun yang dilakukan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan, Mbah Harjo Mislan dalam kondisi baik dan sehat, serta dinyatakan layak melanjutkan perjalanan pulang ke Ponorogo. Sementara itu, sebelum kepulangan rombongan kloter 19, PPIH Debarkasi Surabaya memberikan masing-masing jemaah 5 liter air zam-zam kemasan. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, K-pop dance tengah menjamur di Indonesia dan dapat menjadi alternatif olahraga pilihan. Setiap koreografi yang disajikan selaras dengan musik Korean dance yang pasti membuat suasana lebih seru dan menyenangkan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Tak hanya sebagai ajang untuk menari saja, pecinta Korean pop bisa memilih dance sebagai alternatif untuk berolahraga. Suasana ceria dan santai, serta hentakan musik yang memacu detak jantung, menjadikan dance ala Korea sebagai tren baru di kalangan milenial dan Gen Z saat ini. Halo pemirsa, lihat nih saya udah sporty gini belum?
Saya kali ini mau olahraga, tapi olahraganya bukan gym, bukan lari atau bersepeda. Kali ini saya mau olahraganya dance K-pop. Kira-kira saya bisa nggak ya itu ngikutin gerakan-gerakan dari coachnya biar saya jadi Lisa Blackpink? Wah, seru nih kayaknya. Yuk langsung aja ikutin saya. Korean Wave mulai masuk Indonesia pada awal 2000-an. Kian menjamur hingga banyak grup musik seperti Super Junior dan Girl Generation mulai menjadi idola bagi anak muda. Salah satunya adalah Santa, pecinta Korean pop yang akhirnya memilih dance K-pop menjadi salah satu olahraga yang menyenangkan. Aku kayak udah 6 bulan deh, lumayan dari Desember kemarin. Soalnya santai, terus aku suka lagu K-pop juga kan. Jadi selain aku ngantor, jadi kayak pelarian aku sini gitu, olahraga, have fun juga sama coachnya, seru-seru semua. Sama temen-temen aku sih, teman kantor aku. Biasa 1 jam atau 1,5 jam kayak tadi. Tuh. Happy, soalnya jadi keringetan, terus olahraga juga kan. Nah untuk dance K-pop sebenarnya itu bukan genre ya, tapi ini tuh dance gabungan dari beberapa genre gitu. Jadi contohnya dari Waking sama hip hop gitu. Contoh salah duanya itu. Jadi K-pop sendiri genrenya genre lagunya K-pop, tapi dance-nya bukan K-pop. Gimana seru nggak? Pemirsa, ternyata dance K-pop capek sekaligus seru. Saya ini udah basah kuyup banget, tapi ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang mau coba olahraga saya yang menari. Dari Jakarta, di Lami Aulia, Irian Syawayuni, iNews melaporkan.